yang lebih bagus? Kita dekat dengan orang tua tetapi menyakiti orang tua, atau kita jauh dari orang tua tetapi memenuhi hajat orang tua dan bisa membantu kedua orang tua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ibnu Salman Center dimanapun Anda berada, kembali lagi lebih dekat bersama Ustadz di program Ustadz Menjawab. Seperti biasa, kita akan bertanya-tanya kepada Ustadz guru kita tercinta, Ustadz Dr. Haji Abdul Matin bin Salman, LCMAG. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ayas kayaknya seger sekali ya. Iya Ustadz, saking segernya ini mau nanya lagi gitu Ustadz. Oh iya, silakan. Iya Ustadz. Jadi ini bisa dibilang ini pertanyaan muncul dari saya, juga dari teman-teman dan pemirsa tentu juga Mas yang menanyakan ini Ustadz. Jadi simpelnya bagaimana cara berbakti kepada orang tua sementara kita itu jauh dari orang tua. Misalnya saya dan kawan-kawan begitu, itu kan merantau begitu Ustadz. Mungkin juga pemirsa juga ada yang merantau begitu, ingin berbakti kepada orang tua tetapi kan jauh begitu Ustadz. Jauh. Kira-kira dari Ustadz, saran Ustadz, caranya apa aja Ustadz? Mohon pencerahan Ustadz. Terima kasih Mas Ayas Isakhir rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas kaitannya bagaimana berbuat baik kepada orang tua jika mereka sudah tidak ada, sudah meninggal, dengan cara doa, istighfar, mohonkan ampun, dan seterusnya. Sedekah. Sekarang orang tua masih hidup, ya kan? Lalu bagaimana caranya kita berbuat baik kepada mereka? Betul, Ustaz. Karena kita berada di tempat yang berbeda atau tempat yang jauh, perantauan. Satu, karena apa Mas Ayas? Kalau saya dan teman-teman sih simpelnya ya kuliah begitu. Kuliah, nuntut ilmu. Ya Ustaz. Mungkin teman-teman ada yang bekerja. Bekerja begitu, juga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya Ustaz. Maksudnya memenuhi kebutuhan orang tua juga kadang-kadang kan? Iya betul Ustaz. Oke, ya. Jauh dari orang tua bukan karena pilihan kita untuk menjauh. Itu satu. Jadi menjauhnya karena menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban, berbuat baik kepada orang tua juga kewajiban. Apalagi kalau kita jauhnya itu, menuntut ilmunya itu atas perintah orang tua. Ya. Yang kedua karena kondisi, tadi ada teman-teman Mas Ayas di kos-kosan yang bukan hanya mahasiswa, tetapi juga mereka bekerja untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan orang tua. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan adalah tentu komunikasi, jangan putus. Untuk sekedar menanyakan kesehatan mereka. Untuk bahasa Arabnya alitminan ilaihim. Jadi untuk meyakinkan bahwa mereka dalam kondisi yang sehat, itu harus komunikasi itu. Lalu kemudian yang kedua, mereka memiliki hajat, kebutuhan, ada mantenan, ada jagung. Sementara mereka di kampung biasanya nanam padi belum panen, nanam timun belum panen, atau dimakan hama, nggak panen. Lalu kemudian ketika teman-teman Mas Ayas dengan teman-teman telepon, lalu kemudian mereka butuh apa, kemudian bisa menyediakan. Jadi pertama tadi komunikasi untuk apa? Komunikasi untuk meyakinkan ya bahwa orang tua dalam posisi atau kondisi yang sehat, baik sehat. Yang kedua, jika orang tua dalam komunikasi itu, jika orang tua mengalami kesulitan, membutuhkan hajat karena ada orang mantenan, karena ada takziahan, karena ada aktivitas-aktivitas sosial yang memang harus mengeluarkan materi. Nah, kita hadir untuk memberikan sumbangan atau katakanlah membantu orang tua. Itu ya yang harus dilakukan. Yang ketiga, banyak sekali Mas Ayas, anak berada di rumah atau kita berada di rumah dengan orang tua, tetapi yang kita lakukan setiap hari adalah dosa. Ya, kalau dalam Al-Quran itu kata hus, itu sudah dosa.
Kalau kita kumpul sama orang tua, mandorotnya kadang-kadang dalam kondisi-kondisi tertentu kita ya malah menyakiti orang tua. Nah, sebenarnya berbuat baik kepada orang tua yang ketiga ini adalah berbuat kepada orang tua bukan masalah kita dekat atau tidak dekat. Banyak istilah yang kita sering dengar. Jadi banyak orang yang jauh di mata namun dekat di hati. Ya, Meskipun Mas Ayas dengan teman-teman jauh di mata orang tua, tetapi selalu ada di dalam pikiran orang tua. selalu di dalam hati orang tua. Selalu di dalam hati orang tua. Nah, di sini berarti Mas Ayas dengan teman-teman adalah orang yang dapat ridho orang tua. Di dalam pikiran, dalam hati, bukan karena membuat resah, tetapi selalu dirindukan kehadirannya. Ya, Ustaz. Sementara kebalikannya, banyak anak yang hidupnya 24 jam dengan orang tuanya, tetapi orang tuanya justru ya malah menjadi sangat tidak ridho. Suruh sholat males, ya, disuruh ke sawah ndak mau. Isine gur padu. Isine gur padu ya toh. Terus kemudian suruh bantu nggak mau. Iya. Ya, makan pengen enak. Tangine kawanan terus. Tangannya ya, bangunnya kesiangan. Ya, Ustaz. Terus kemudian pulsa harus selalu ada. Ya, Ustaz. Nah, mana yang lebih bagus? Kita dekat dengan orang tua tetapi menyakiti orang tua, atau kita jauh dari orang tua tetapi memenuhi hajat Orang tua. dan bisa membantu kedua orang tua. Kadang-kadang ketika kita jauh dari orang tua itu mah jadi perenungan untuk kita menjadi kangen. begitu, Kangen, kemudian merasa bahwa orang tua itu sangat berharga, Iya, ya betul kan? sekali, Ustaz. Yang keempat, Mas Ayas, jangan lupa tetap berdoa untuk kedua orang tua. Doa untuk keselamatan mereka, doa untuk keselamatan kita, doa untuk kesehatan mereka, doa untuk agar mereka menjadi orang-orang tua yang bisa diteladani. Jadi yang keempat adalah doa itu sangat penting. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau doa, meskipun kita jauh, siapa yang bisa menghalangi doa kita kepada Allah? Betul, Ustaz. Jadi jauh dekat itu tidak dikenal oleh Allah. Semua bagi Allah itu dekat. Karena itu ketika kita jauh dari orang tua, selain hal-hal yang sifatnya materi, jangan lupa didoakan kedua orang tua. Selalu panjatkan doa ya, Ustaz. Betul. Ya. Terima kasih, Ustaz. Itu insya Allah akan selalu saya laksanakan. Mudah-mudahan kita semua bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Amin, ya. Ustaz. Terima kasih atas pencerahannya, Ustaz. Ya. Kami pamit. Terima kasih pemirsa, silahkan simak video ini khususnya bagi para pemirsa yang jauh dengan orang tua tetapi bingung ingin berbakti dengan orang tua, caranya bagaimana? Simaklah video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kita seperti biasa mengajak para pemirsa untuk ikut andil dalam pembangunan pondok pesantren yang informasinya tertera di bawah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.